Hai teman-teman semua, balik lagi nih sama aku. Di video kali ini aku bakal bahas tentang kekecewaan. Teman-teman, sebagai manusia biasa, pada umumnya kita pasti pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Bener gak? Ya, biasanya kita kecewa terhadap sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Kekecewaan kita itu bisa terhadap keadaan atau realitas, bisa terhadap orang lain, atau bahkan kecewa terhadap diri kita sendiri. Kita kecewa ketika nilai kita jelek, kita kecewa ketika kita tidak masuk sekolah atau PTN idaman, kita kecewa ketika putus dengan pacar, kita kecewa ketika orang tua kita atau orang terdekat kita tidak perhatian terhadap kita, atau kita kecewa terhadap teman yang tidak fair atau dianggap mengkhianati kita. Bahkan teman-teman, bisa jadi kita kecewa terhadap diri kita sendiri yang sangat susah untuk berubah dan sangat sulit untuk diajak konsisten, hingga akhirnya kita mengulang pada kesalahan yang sama dan berbagai kekecewaan lainnya. Teman-teman, kita pasti sama-sama tahu bahwa rasa kecewa yang kita rasakan tadi adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi. Namun di sisi lain kita juga sadar bahwa terlalu lama mentolerir kekecewaan itu hadir dalam hidup kita, hadir dalam pikiran kita, dan hadir dalam keseharian kita, itu malah akan membuat kita semakin overthinking, semakin stres, dan bahkan tidak mungkin kita sakit fisik maupun mental. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita sering kecewa. Yang pertama, trauma di masa lalu yang tidak segera kita sembuhkan. Yang kedua, ekspektasi kita terlalu tinggi. Yang ketiga, usaha kita kurang maksimal sehingga kecewa yang dihasilkan, dan yang terjadi adalah penyesalan. Wajar banget kalau orang bijak sering bilang penyesalan itu selalu datang belakangan, karena saat kita punya kesempatan kita tidak mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Yang keempat, kita sering meremehkan hal-hal kecil, dan yang kelima, kita sering menunda-nunda sesuatu atau istilahnya procrastination. Rasa kecewa ini penting untuk segera kita identifikasi teman-teman, dari mana asalnya, kenapa dia bisa terjadi, dan kita akui keberadaannya. Karena bisa jadi justru kekecewaan ini yang membuat kita kehilangan semangat untuk menjalankan hari-hari kita, sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan kita menjadi menurun. Teman-teman, saat kita tidak tahu bahwa kita sedang kecewa terhadap sesuatu, maka yang bisa kita lakukan adalah making excuse atau berusaha menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita dengan membuat pembenaran flying fiktif, terus merasa diri adalah korban. Rasa kecewa yang terlalu lama membuat hidup kita menjadi stagnan karena kita enggan melakukan apa-apa. Kita sering mengatasnamakan ini adalah sebuah rasa malas dan kita berlindung di balik sifat kemanusiawian ini. Padahal bisa jadi ada kecewa yang kita rawat, yang justru ini menjadi penghalang utama atas kemaksimalan kita. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, rasa kecewa yang terlalu lama dibiarkan, ini akan menggiring kita menjadi orang yang sulit memaafkan dan pendendam. Yang pada gilirannya, rasa kecewa ini bisa membahayakan hidup kita, orang terdekat kita, dan lingkungan kita secara menyeluruh. Lewat video ini setidaknya ada 9 tips yang bisa aku bagi untuk teman-teman mengatasi kekecewaan itu. Yang pertama, kita harus memahami dan punya pemahaman bahwa rasa kecewa itu tidak semuanya buruk kalau kita bisa dan mau menyikapinya dengan baik. Dengan kata lain, kecewa ini adalah pertanda baik untuk kita bisa semakin mensyukuri kehidupan, baik yang sudah dimiliki maupun yang akan datang. Yang kedua, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kecewa itu hal yang wajar. Hampir semua orang pernah merasa kecewa. Dan mereka yang masih bisa bertahan hingga hari ini, rata-rata adalah orang yang berhasil mengubah kekecewaan itu menjadi motivasi dan pendorong untuk semakin memperbaiki dirinya.
Sebagaimana kata pepatah, orang hebat itu bukan berarti kehidupan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, namun mereka tahu cara dan mau untuk bangkit tatkala kekecewaan itu berulang kali singgah di kehidupannya. Yang ketiga, lakukan hal yang menyenangkan, teman-teman. Ya, ketika kita kecewa, biasanya mood kita turun. Coba obati dengan hal-hal semisal melakukan hal-hal yang kita suka. Mungkin bisa dengan menonton, membaca, traveling, atau pergi ke tempat-tempat yang mempunyai memori baik untuk kita. Atau apapun yang bisa digunakan sebagai media healing atau penyembuhan untuk merilis dan melepaskan semua kekecewaan kita. Yang keempat, turunkan ekspektasi kita, teman-teman. Kita kecewa biasanya karena ekspektasi kita terlalu tinggi, tatkala realitas atau kenyataan belum mendukung. Sehingga untuk mengobatinya, kita harus mau dulu menurunkan ekspektasi kita setidaknya untuk sementara waktu sampai rasa kecewa itu hilang. Yang kelima, tersenyumlah. Ya, tersenyum itu mungkin terkesan sepele dan ringan, tetapi satu senyuman terkadang sudah cukup untuk bisa melegakan hati dan pikiran kita. Senyum akan membuat kita lebih rileks dan pelan-pelan membuat kita lupa dengan kekecewaan yang sebelumnya kita rasakan. Yang keenam, maafkan diri sendiri, teman-teman. Rilis, lepaskan, jangan ditahan rasa kecewa itu. Terkadang ketika kita kecewa, kita rentan untuk menyalahkan diri sendiri. Karenanya kita harus berupaya untuk memaafkan diri kita sendiri agar mampu keluar dari rasa kecewa yang kita alami tadi. Yang ketujuh, untuk mengobati rasa kecewa, terkadang kita perlu menjaga jarak dengan orang yang telah menyakiti kita. Menjaga jarak bukan berarti membenci, teman-teman, tetapi kita mencegah perasaan kecewa itu tumbuh menjadi dendam. Menjaga jarak atau tidak membersamainya lagi itu bisa jadi langkah penting untuk kita lakukan. Yang kedelapan, bangkit dan putuskan untuk berjuang kembali. Tidak semua kekecewaan timbul dari orang lain. Terkadang kita kecewa karena kegagalan kita dalam mencapai tujuan. Agar kita tidak terlalu lama kecewa, maka segeralah introspeksi diri dan susun kembali rencananya. Bangkitlah, kembali berjuang. Yang kesembilan, be confident. Yakin, percaya diri, dan konsisten dengan jalan perbaikan yang sudah kita putuskan. Jangan tergoda kanan dan kiri. Jangan ulangi hal yang salah yang sudah terlewati. Nah, itu dia 9 tips agar kita bisa keluar dari siklus kekecewaan. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Terakhir, mari kita ingat bahwa kekecewaan adalah hal yang biasa, tidak boleh membuat kita putus asa. Yuk buktikan apapun yang sedang atau sudah kita alami itu hanya akan menambah bahan bakar optimisme dan semangat untuk kita menggapai cita-cita yang kita inginkan. Sekian video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.